dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sengaja tadi sehingga saya bisa tahu MOU ini kerjasama apa? Apa kerjasama nanti ikut ke politik? Pada saat saya maju jadi gubernur, terus orang ini milih saya, kerjasamanya itu atau apa? Ini harus ada hijab kabul deh. Lanjutkan. Oh, itu nanti jadi salah dia. Saya paling tidak mau anak sekolah, mahasiswa ikut campur dengan politik praktis. Pastikan. Bahkan di Sumatera Utara saya haramkan. Tetapi kalian tak boleh apatis tentang politik ini. Saya sebenarnya ingin sekali berbicara kepada mahasiswa tentang ini. Inilah yang sudah menjadi kita terganggu, alam kita ini, sehingga kita tidak fair lagi sebagai mahasiswa salah satunya yang bisa merubah wawasan Nusantara, cara pandang bangsa ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa ini. Pada tahun 98, mahasiswa yang turun ke jalan dan merubah wawasan Nusantara. Bahkan yang paling klasik dari sistem politik demokrasi, pemilihan secara demokrasi secara tidak langsung dirubah menjadi demokrasi langsung. Oh, gampang? Tidak gampang, saudara-saudara saya, untuk berubah. Untuk merubah itu berapa kerugian kita? Tidak langsung berubah undang-undang di tempat kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, oh salah, sudah banyak yang direvisi. Konsekuenkah kita? Allahu a'lam. Yang tidak langsung itu tidak baik, Pak, karena menguntungkan perwakilannya, sehingga dirubahlah dia menjadi langsung one man one vote. Rektor dengan tukang sapu di tempat ini, ready service, nilainya sama di dalam demokrasi. Itu langsung. Tapi pada saat tidak langsung, yang menentukan adalah perwakilan rakyat. Itu tidak bagus, Pak. Bagusnya langsung saja. Pertanyaan sekarang, bukan kapasitas saya menyatakan langsung dan tidak langsung mana lebih baik dan mana tidak baik. Ada berapa sistem demokrasi di dunia ini? 8. Ada yang mengatakan Mekah itu menganut demokrasi Islam. Benar? Tidak. Mekah adalah demokrasi otoriter.
Ada yang mengatakan Amerika itu menggunakan demokrasi langsung. Betul? Tidak. Semua negara ini menganut demokrasi, ada 8 demokrasi. Mereka mengatakan seluruhnya baik, 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 baik. Semua mengatakan baik. Yang baik itu orangnya atau sistemnya. Inilah sekarang. Mau kita ganti pun sekarang nanti ini, kalau orangnya masih tak baik, ya apapun yang kita lakukan, saya bisa tak dipilih selama ada yang membayar 200 rupiah. Minggu depan ada lagi yang nambah 50 rupiah. Tak dipilih lagi yang bayar 200 rupiah. Itu bukan sistem demokrasinya. Itu adalah manusia yang salah, para dosennya ini. Selama kita masih seperti ini, yang insya Allah kita sulit sekali untuk mengubah tatanan kehidupan. Saya tak cerita ini karena saya tak dikasih tema untuk bicara di sini. Tor pun tak dikasih. Jadi kalau saya bicara dengan kaum akademisi, harusnya saya tak tahu hari ini ada dihadapkan. Tahu saya ada MOU. Kalau tadi diumumkan ada kuliah umum. Ini apa gitu? Saya panggil lah dia tadi. Sini kau dulu sih. Saya omelin lah ini. Gimana kan? Apa kata mahasiswa ini nanti ini gubernur Hau. Yang namanya kuliah umum saya harus dikasih tor. Syukur-syukur kalau sampai memberi tema. Kalau mempersempit lagi supaya waktu saya efisien, dikasih judul. Kita lihat. Ini kan harus di branding nih, dari tor ke tema, kasih ke judul. Bapak ini nanti terlalu panjang ngomong. Subjudul pun kita kasihkan aja. Biar pendek dia ngomong. Masih subjudul. Ini tak ngomong aja semua gitu. Suka hati berat. Saya bisa sampai sore saya ngomong ini. Saudara-saudara saya, ya akhirnya serabutan lah saya bicara ini semau saya. Artinya saya kepingin ada manfaatnya kita ini. Saat ini kita bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi harus ada manfaatnya. Wujudu wa adamihi. Begitu ini kata Pak Rektor Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan paling keras, garis keras dalam mencapaikan suatu kebenaran. Tapi kadang-kadang lupa juga. Saudara-saudara saya, sependapat ini saya melanjutkan ngomong. Oke, saya bicara kepada mahasiswa dan mahasiswi. Saya minta maaf kepada rektor. Mukadimahnya ingin saya katakan karena kita berada di Tapanuli Selatan, di Tabaksel. Tabaksel adalah mempunyai potensi wilayah yang terbaik nomor 4 di Indonesia. Saudara-saudara saya, sampai saya harus menikahi seorang wanita asal dari Tabaksel. Kenapa seperti itu? Pada saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya,
"Hei Rasulullah, aku ingin menikahi ada perempuan berzina di sudut kota sana. Jangan," kata Rasulullah. "Tapi aku sudah mencintai Rasulullah." "Jangan," kata Rasulullah. Datang lagi, "Rasulullah, aku sudah tak kuat." "Apa?" kata Rasulullah. "Jangan." Masih jawab. Akhirnya ditanya oleh salah satu sahabatnya lagi yang lain, Rasul, kenapa kau tak mengizinkannya?" "Benar, nikah itu jodoh. Jodoh itu datangnya dari Allah. Tapi kalau tak kau minta kepada Allah, kau akan salah. Kalau kau tanya pendapat saya larang. Tapi kau tanyakan kepada Allah, tanyakan dengan istiqomah." Kenapa demikian Rasul? Kadang-kadang tausiah juga saya ini. Kenapa dia? Karena setiap manusia itu ada bin atau binti. Carilah perempuan yang terbaik di dunia ini, sehingga kau selamat hidupmu dunia dan akhirat. Itu ajaran itu. Makanya punya dia. Makanya perempuan-perempuan ini jaga dirimu, sehingga kau menjadi perempuan yang terbaik. Masalah cantik jelek itu urusan sekian. Tapi laki-laki ini rata-rata yang dilihat cantik dulu, baru dilihat dulu yang lain. Saudara-saudara saya, tadi saya kembali kepada yang perlu saya sampaikan, bahwa kenapa saya harus menikahi perempuan yang berburu lupis. Ya jauh sekali, tak ada di peta. Usahanya jauh. Sampai saya datang ke tempat itu pakai heli. Mana ini? Kalau pakai heli pasti tepatnya. Koordinat sekian, begitu mulai tak ada tempat landing. Warnanya begini-begini semuanya. Udah landing di sebelah ini, nggak bisa Pak. Kenapa? Terbang itu tak apa terbang. Landinglah di sekolahan, sekolah SD, terbang benar atap itu. Bersyukurlah gara-gara TNI turun sehingga atapnya yang sudah bertahun-tahun tak berganti jadi berganti. Yang ingin saya sampaikan, semua itu perlu ada hikmah. Tapi saya tak cerita hikmah, nanti panjang sekali. Makanya kalau tak ada tornya beginilah dia, cabang-cabang dia ngomong. Tapi yang ingin saya katakan, potensi wilayah Tapanuli Selatan, oh, ada waktu nanti saya jabarkan satu persatu. Kita jumpa lagi, tadi cerita pertanian, kita cerita peternakan. Di Palas sana itu namanya Palas, padang lawas. Pada zaman Belanda itu sapi semua. Belandanya pulang ganti jadi kebun sawit semua. Dimakankah kebun sawit? Tak dimakan. Uangnya dibelikan daging sapi. Adakah yang ngitung korelasinya, korelasi sawit dengan daging?
Saya bisa menghitung, tak dihitung itu, tapi bisa saya lihat masyarakat, Masya Allah, tak sesuai pendapatan dengan pengeluaran. Itu ya. Kenapa Belanda menentukan itu menjadi palas, padang lawas? Saya suruh hitung bapak ini karena bidang beliau. Oh itu kenapa? Ditemukan tanah itu mengandung zat yang bisa memberikan protein kepada rumput-rumput yang beda dengan daerah lain. Makanya di bawah Belanda dijadikanlah itu ternak. Nah, ini tanpa kajian, tanpa apa segala macam, hantam saja karena sawit harganya naik. Tanam, begitu ditanam, belum lagi sempat berbuah, turun harga sawit itu. Ganti lagi, pasirnya kayak gitu kondisi kita. Jadi situasional yang mengatur, bukan suatu proses diatur oleh orang-orang yang cerdas. Inilah gunanya mahasiswa ini kuliah. Itu potensi demografi. Saya tak cerita yang lain lah. Ada imam masjid di Mekah sana, orang Mandailing. Di Masjid Nabawi, orang Mandailing. Salah satunya uaknya istriku. Menantunya tak bisa apa-apa, tapi uak istriku itulah salah satu pendiri Al-Azriyah. Saudara-saudara, aku bukan mau pamer itu. Yang ingin saya sampaikan adalah demografi. Pertanyaan, stunting yang paling besar ini di Tapanuli, di Tabaksel. Hari ini 100 bayi lahir, 40 bayi stunting. Apakah sakit jiwa kita mendengarnya? Dan ini diucapkan istana negara oleh presiden. Kayak tak ada gubernurnya di sini. Tapi begitu saya mau ngomong, udah dibully gitu. Bahkan dikatakan gubernur disombong, gubernur kerjanya marah-marah saja, segala macam. Aku tak sombong. Aku ini memang tinggal sombong inilah yang aku punya. Yang lain sudah diambil. Sombonganku ini pun mau kalian ambil lagi. Terus aku punya apa? Saudara-saudara saya, terus siapa yang mau meluruskan ini? Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, mahasiswa, mahasiswi, saya tunjukkan akibat nafsu kita yang orang-orang dewasa ini, yang mengkabinkan anak-anak kita. Saya kepingin, ini di Madinah lahir udah kayak Dajjal dan satu matanya. Lanjut. Nah, keluar ini. Ini sempat hidup, ada yang 12 hari, ada yang sebulan. Lanjut. 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 Anak-anakku sekalian, saya ingin ke belakang Pak Rektor. Karena di depan Pak Rektor nervous juga saya. Sekalian,
saya mau kerjasama tentang itu. Dan lama-lama dibuka, tutup lagi. Kenapa? Karena memang tambang sel ini secara potensi tadi saya sampaikan. Wah, sudah banyak yang menawar-nawar saya ini. Berapa banyak tambang di sini? Luar biasa. Di mana-mana ada emas, ada nikel. Orang mau cari membuat energi pun akibat sore, apa gunung sore Merapi. Sore Merapi. Ambil gasnya, kok bocor pula. Gubernur tak pernah diajak ngomong, coba dia ngomong, enggak kasih. Walaupun Tabanan di selatan ini perlu energi, tapi tak boleh dipertaruhkan rakyatnya. Tapi tak punya wewenang saya. Banyak lagi yang lain, hal yang lain. Ada batu bara, ada bahan semen yang terbaik di dunia di Madinah. Baik, motif kekayaan kita. Sudah 2 kali nawar saya. Nehi, atau orang India. Kalau nanti mau dikelola, mau dieksploitasi, nanti terserah cucu-cucu kita. Inilah saudara-saudaraku, begitu besarnya potensi. Yang ingin saya sampaikan bukan cerita potensi, bukan cerita demografi. Bagaimana kondisi rakyat kita sekarang ini? Begitu kayanya kita, begitu hebatnya jago-jago anak sekolah, tapi kehidupannya, Masya Allah, buang air besar aja masih di sungai. Saya tunjukkan perbandingan kualitas sumber daya manusia khusus pada pendidikan dan kesehatan dibanding dengan kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusianya 80%, sumber daya alamnya hanya 20%, itulah yang menjadikan kemajuan suatu bangsa. Apabila dikelola sumber daya manusianya dengan benar. Singapura 21 kali lipat pendapatan kita. Dengan dia punya apa? Tak punya tanah, tapi sumber daya manusianya, inclusion-nya, dengan inclusion-nya dia bisa berbuat. Tapi kita terbalik ini, sumber daya alam kita 80%. Nah, sumber daya manusia kita yang 20%. Mana yang mau kita pilih? Apabila ini bisa kita lakukan dengan benar, kita menjadi negara yang besar, Sumatera Utara yang benar-benar bermartabat. Oke, kita lihat lanjut. Simbol ini orang Sumatera Utara ya. Saya tak takut saya menyebut dari mana. Habis itu disomasi 72 kali saya disomasi 4 tahun saya jadi gubernur. Ini pasti sudah ada yang mengirim dari luar berdoa, salahlah ngomong, salahlah kata. Habis itu somasi. Simbol ini tak pernah tahu umurnya 42 tahun. Dia tidak pernah tahu kalau yang dia gendong itu sore jadi seperti ini.
Tak pernah tahu, habis itu disiapkan ditaruh di meja gue. Ada pisang goreng di sini. Oh, tak ada. Kenapa? Karena kita tak pernah memberikan bekal edukasi kepada Simbo ini. Tak kenal salon, lipstik pun tak tahu. Oh, tak bergunakah dia? Tak ada Simbo ini tak makan pisang goreng kali. Tapi kita tak pernah menghargai saudara-saudara kita. Dia juga tak pernah berpikir yang penting aku bisa menyekolahkan anak. Kenapa yang harus saya katakan ini, anak-anakku? Saya bukan orang hidup yang baik. Mak saya tukang jual kuih. Bapak saya seorang sersan. Jangan kau ketawain aku. Walaupun Pak tukang jual kue, tapi anaknya gubernur. Walaupun bapakku seorang sersan, tapi anaknya jenderal. Itu ukurannya. Ukurannya adalah semua mendapatkan rahmat dari Allah. Tinggal orang itu mengelola rahmat itu. Saudara-saudara, oke, saya tunjukkan di daerah Tapanuli Selatan, kampungnya Pak Bobi, ya, kampungnya Pak Arsyad juga. Kemarin tak lewati, sudah tak ada mobilnya ini lagi. Ini mobil ini kalau terus jalan tembus ke pagur ini. Ya jemur-jemur lagi di semua ini. Tapi orang ini tak pernah tahu bulan depan yang dia jemur ini jadinya kayak gini. Tak tahu. Kau peganglah mobil dia tak ada mesinnya. Oh, dimarahin kau. Belgia, ini Belgia yang membuat ini. Habis itu berangkatlah saya ke Belanda, masuklah ke Belgia. Habis itu saya bawa ke kampung sana. Ini makanan dewa katanya. Saudara, coba di stoknya itu coklat-coklat itu semua tak ada ini. Mana ada Belgia? 350.000 penduduknya. Tapi dari 350.000 Raja Nenggolan yang ribuan Nenggolan ada di sini, sepatu emas Raja Nenggolan dari Belgia, bukan dari Baliki. Terus apa yang mau kita sombongi? Anak-anak sekalian, tadi kita sudah sepakat saya ngomong compang camping ya. Oke, lanjut. Ini Sumatera Utara ini, kalau sudah miskin anaknya banyak. Kalau sudah anaknya banyak pasti miskin. Itu aja rumusannya ini. Hampir jarang orang miskin kawin sama konglomerat. Jadi orang miskin kawin sama orang miskin. Miskin kuadrat jadinya. Inilah kita. Siapa yang salah ini? Saya minta maaf, dinasti saya ini yang salah. Sekali lagi saya minta maaf sama kalian semua. Tapi kau berdoalah jangan seperti dinastiku. Dinastimu harus lebih baik sehingga memakmurkan, sejahterakan rakyat kita ke depan. Saudara-saudaraku, ini di
Lanjut. Nih, kalau udah banyak anaknya, emaknya udah bengkok sampean. Kata dinas pergimku, Pak, kita bedah rumahnya. Di bedah rumahnya tak cukup dengan anak, mana kakak, mana adik pun tak tahu ini. Lanjut. Nih, 11 anak. Maknya pun udah makin pendek aja dia. Kenapa begitu? Tak ada hiburan dia. Istrinya itu aja dihiburin terus, hamil terus. Saudara-saudaraku, lanjut. Nih, anak-anak kita ini cantik-cantiknya kayak gini nih. Cantik-cantik ini dinias. Saya Nias Selatan, saya tidur, foto nangis-nangis, ada nangis kok tak berhenti ini. Jam 11, jam setengah 12 saya keluar. Mana, dari mana? Kuntilanak atau orang ini saya datang. Loh, kenapa? Bu, nakal ini Pak, sudah malam nggak mau tidur. Mana bapaknya? Di warung kopi. Allah, nggak bilang ini tak benar ini. Panggil ajudan, ambil roti, kasih roti. 10-15 menit kemudian tidur. Orang perutnya lapar pun sudah tidur. Habis tak omelin maknya. Kau bikin anak aja bisa. Inilah kita. Inilah yang dibilang saya ini sombong. Anak-anak sekalian, saya ini mau bagi-bagi, ngomong hari ini saya mau bagi-bagi inilah. Mau bagi-bagi. Yang ngajak saya kerjasama. Untuk itu tak ambilkan kerjasama dengan menandatangani tadi. Saya minta sama-sama kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Setuju? Setuju. Pastinya ada program. Programnya di Sumut, provinsi. Oh, ini ada Raja PKS, Pak Abdurrahim. Apa kalian ini bersambung? Tak usah cerita luar negeri dulu lah. Apa nulis tabak sol saja dulu kita bicara. Sudah kaya kita ini. Semua bisa kita buat. Dengan kalian sholat, dengan kalian berdoa, dengan kalian tahajud, dengan kalian sudah duha, kita sudah diajarkan sama guru-guru kita itu. Itulah aku jadi jenderal, itulah aku jadi gubernur. Bagaimana kalian? Nanti kalau sudah hari raya kayak gitu dia. Nah, hari raya kumpul. Ini sudah hari raya. Dari tahun ke tahun kita begini terus. Tak cukup tempatnya, masukin ke ember. Oke, saudara-saudara, saya melihat. Lanjut. Nih. Pertama saya tunjukkan ini, ada yang mengatakan itu kan tak berjilbab. Oh, kau mau tahu yang saya tunjukkan yang berjilbab? Nih, yang berjilbab. Persoalannya bukan jilbab dan tidak jilbab.
Jilbab adalah salah keyakinan. Apakah yang berjilbab itu lebih baik dengan yang tidak berjilbab? Oh, kalau saya yang ditanya, saya akan pilih yang berjilbab karena keyakinan. Tetapi kalau ada pertanyaan lebih baik kah? Allahu a'lam. Manusia. Buktinya, saya bisa tunjukkan. Ini bergaya saja. Ini apa bedanya? Lanjut. Pendapat tentang Sumatera Utara, korupsi, semua berkelahi, berantem, semua pangkalah, semualah kita ini. Inilah Sumatera Utara, umum semua. Saya tak cerita ini di mana. Terus mau dibawa kemana kita ini? Untuk itu kita perlu peduli. Ya, oke. kau tak punya integritas untuk peduli, tak ada gunanya kau hidup di dunia. Ada orang yang bilang Kiai ini tak cukup senang, masuk tentara, selesai tentara jadi gubernur. Jangan salah, saya jadi gubernur belum berhenti yang menjadi tentara. Aku masih bisa berpikir berpanjang, berkarir di tentara. Tapi tak tahu takdirku, aku pindah
menjadi gubernur. Sekarang inilah saya gubernur. Ada yang bilang sombong sekali dia, mentang-mentang dia bekas tentara. Oh, tidak. Memang saya tak pungkiri saya mantan tentara. Tapi kita harus bersama-sama, bukan persoalan tentaranya. Saya juga tak kaleng-kaleng jadi tentara ini. Saya ingin tunjukkan sama kalian anak-anakku, bukan kaleng-kaleng aku jadi tentara. Tak semua tentara pernah begini. Jangan panjang-panjang lah udah. Jadi dia. Tapi bukan itu yang mau tak banggakan. Katakanlah kita merubah ini semua. Aku ingin bersama kalian. Walaupun saya tak menjadwalkan otak saya ini ketemu kalian. Inilah takdir. Sehingga saya tak siap sebenarnya. Tapi aku memang biasa di dada. Kalau orang Medan bilang Raja Ulok itu lari. Tapi Ulok itu juga bukan, kalau tak berilmu dia bisa lari sana lari sini. Memang aku tidak seorang sarjana karena aku tak pernah kuliah. Tapi tentara hampir khatam aku jadi tentara. Tapi aku khatamkan di gubernur ini. Anak-anakku sekalian, ada kerjasama yang harus nanti dilakukan Bapak rektor ini. Saya ingin menyampaikan data. Saya bicara by data. Please. Sumatera Utara, dia beras surplus, cabai merah surplus, cabai rawit surplus, bawang merah 70,89%, masih kurang 29%. Bawang putih kita masih baru mampu 2,70%. Daging ayam kita surplus, telur ayam kita surplus, gula pasir kita baru mengelola 20.000 hektar di Langkat sana untuk bisa membuat pabrik gula. Minyak goreng kita surplus. Nah, yang merah-merah ini itulah kekurangan dia. Disitulah kita menjual, kita berbisnis kepada daerah-daerah yang kurang ini. Disitulah menjadikan pendapatan daerah. Yang ingin saya sampaikan anak-anakku, potensi-potensi ini begitu berlimpah kita Bangsal. Kenapa kita bingung? Apa yang harus kita lakukan? Inilah Bapak-bapak rektor. Jangan Bapak ajarkan terus Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Khususun Summa Arwahi, Al-Fatihah. Bolehkah itu? Wajib. Tapi harus ada berikut dan berikutnya untuk menyiapkan kehidupan di hari kemudian. Oke, ini baru 10 provinsi di Sumatera. Kita ada sekarang 37 provinsi di Indonesia. Kalau saya uraikan, wah, ini sekarang masuk kita di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, beras, oke, clear dia, cabai merah. Anda bisa lihat sendiri,
Ini Padang Sidempuan mana ini Padang Sidempuan? Padang Sidempuan, Padang Sidempuan, mana dia Padang Sidempuan? Wah, ini dia 32. Beras oke, cabai merah 79, cabai rawit aja 27% kalian beli. Bawang merah apalagi, bawang putih sama sekali tidak punya bawang putih. Anda bisa bayangin orang Mandailing ini kalau tak punya bawang putih, tak enak makan itu. Apakah tempat kita bisa ditanamin bawang putih? Apakah tempat kita ini tak bisa ditanami cabai merah? Apalagi cabai rawit. Kenapa kalian harus impor? Inilah yang harus kita kerjasamakan nanti. Tetapi minimal Pak Rektor, seluruh mahasiswa siapkan 10 polybag menanam cabai rawit semua. Minimal itu, mengajak rakyat semua menanam ini. Ini kita butuh kabupaten-kabupaten. Banyak yang masih tak punya. Mana ini? Binjai masih 19%. Ada yang 100% dia cabai rawit tak punya. Tebing tinggi, Pematang Siantar, merah semuanya. Tanjung Balai. Wah ya gini, memang kalau tak bilang kayak gini jawabnya, memangnya kami mau tanam di laut, begitu. Pesong juga orang itu. Mana mau menanam di laut? Nah inilah yang harus kita pikirkan anak-anakku sekalian. Ini, Pak kami tak ada masalah. Nah, memang kami kurang di situ. Tapi kami, kita lihat ternak. Nih, mana Mandeling Natal ini? Mandeling Natal oke semua ya. Daging sapi oke, daging kambing oke, daging ayam oke, telur ayam masih beli, susu tak punya. Makanya bengkok-bengkok ini badan. Ini data. Jadi nanti saya mau kerjasamanya jelas. Jangan main kerjasama aja. Ada data raport yang harus dikejar. Setuju? Ada apa sekolah nyata apa kerja nyata apa namanya? Kuliah kerja nyata. KKN. Cocokkan dengan programnya provinsi dan mahasiswa-mahasiswa. Tapi dibekali kalian. Ada bagian edukasi, ada yang bagian praktek, ada yang bagian mendata pasti. Kita jawab ini semua. Setuju? Nanti Pak Rektor yang atur itu. Dan kerjasama insya Allah terus. Dia harus pasti nih mana Padang Lawan. Ini apa ya? Di sini apa namanya? Di Sidempuan. 32 Pak. Apa? 32. Gila. Tapi dagingnya ayam aja kalian impor. Telur ayam kalian impor. Sesusah apa sih piara ayam di sini? Pak Sekda, Bapak itu jangan suka-suka Bapak juga. Itu apa kebutuhan kalian? Jika terjadi sesuatu, kita ini perut yang menjadi persoalan pertama. Apalagi mohon maaf, istriku kan orang Mandailing. Masak aja kerjanya. Jago dia masak itu. Itu tak salah aku milih istri orang Mandailing. Tak terlepas dengan mulut dan perut. Yang lain tambahan pulang ke rumah awak
udah makan, tidurnya nyenyak, kerja jadi kuat dia, berpikir oke, karena perlu terisi. Ini nanti yang harus kita inikan, kita pastikan. Kita masih banyak yang merah-merah ini, Alah, ini apalagi niasnya, ampun, aku niasin. Kita harus mengimpor, kita harus mengekspor ke sana. Persoalannya jadi stunting, kurang makan, kurang gizi. Tapi saudara-saudara, anak sekalian, khusus di Tabaksel, stunting karena sanitasi. Tadi yang jalan itu di segini keliling melewat sungai, yang lalu ditegur, kenapa ngebom sungai dia pas? Habis itu sama Pak Sekda di tembok itu supaya tak kelihatan. Bukan temboknya. Inilah kadang-kadang tak boleh. Di Al-Quran berapa menyatakan surga di bawah ada air mengalir jernih. Didatakan itu di surga nanti. Inilah surga kecil yang sudah diberikan kepada Tapanuli di selatan Tabaksel. Berapa banyak sungai di sini yang jernih-jernih. Kalian pula mencemarinya. Mungkin mahasiswa ini pun juga pagi-pagi langsung masuk aja gitu. Ini salah satu yang harus kita kerjasamakan. Setuju? Kemarin aku dimarahin sama orang rakyat itu. Saya mau bantu ini, bantu itu. Kau buang air besar dimasukkan ke sungai. Ini apa kau ini? Untuk itu kerjasamakan nanti dengan pembuatan MCK. Ini tak boleh lagi. Setuju? Saudara-saudaraku, ini yang saya tunjukkan. Nah, ini setiap 6 bulan ini dikoreksi. Koreksi, kita lihat terus, kita ikutin. Ini rapor yang saya pegang. Dan Pak Rektor, Bapak juga pegang. Ini nanti saya kirim ke Bapak. Mana ada? Kirim. Hingga pegang itu. Nanti Bapak sesuaikan dengan program ini. Program ini ada di dinas-dinas, ada dinas pertanian, ada dinas peternakan, ada di Mukim, terus ikutin apa? Ketahanan pangan, perikanan, terus ikuti. Sehingga mahasiswa Bapak sekalian masukkan kepada posisi-posisi, sesuaikan waktunya. Karena diketok sama DPR ini. Kalau tak sesuai waktunya, tak bisa juga, udah lewat waktunya. Itulah namanya program. Ini saya bawa PDAM ini. Sanitasi Tabaksel banyak sekali persoalan dengan air. Padahal si perempuan ini masih ditangani. Saya tak mau mengharuskan kabupaten, kota ikut ke PDAM, tidak. Tapi rakyatku harus diberi air yang sehat. Kalau tak mampu, kasihkan ke PDAM, biar diurus. Tidak, saya tak cari duit di kesulitan rakyatku. Demi Allah. Ini ada kabupaten yang tak mau, aku bikin sendiri. Gak taunya hancur-hancuran. Ini juga mahasiswa yang harus ngomong. Cek yang. Jadi saya bawa ini Tirtanadi, Direktur Tirtanadi. Jadi Direktur Tirtanadi. Mau maju sana dong.
yang pasti. Saya semua pasti dan transparan. Tadi dirahsia-rahsiakan. Dan tak mandi aku rahasia. Boleh aku ngomong ini? Oke. Masih aja terus habis itu marah orang ini. Hari Sabtu, bentar lagi malam Minggu. Pasti kan itu jangan semua kan. Laki-laki yang punya pacar pasti lama kali dia ngomongin, mau makan bakso ini. Kenapa aku ngomong gini? Aku dulu pernah seperti kalian. Kalian yang belum pernah seperti aku. Itulah tetanggaku. Saudara-saudara saya mau bicara 3 diantara untuk ini semua. 4 tahun saya jadi gubernur. Evaluasi saya ada 3 hal yang menggelitik di kepala saya dan hati saya. Yang pertama adalah kejujuran. Anak-anakku sekalian, selama kau tak jujur, tak pernah kau bisa berubah. Sulitkah jujur? Sulit sekali. Karena jujur itu yang pertama yang harus kau laksanakan. Setelah saya sampaikan ini, minimal dirimu dulu keluar dari ruangan ini, kau sudah menyatakan aku jujur. Kalau saya tes kau, udah berapa dosa kau sampai sejak sekian? Banyak kan karena ketidakjujuran. Doa tadi Pak Ustadz mendoakan kita tuh, yang terakhir ditutup dengan Robbana atina fid, terus doa satu jagat. Kenapa Allah tak pernah datang di dalam doa itu? Karena kita tak jujur. Inilah yang harus kita ubah. Jujur ini. Saya mencontohkan jujur adalah seperti ini. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu ia memanggil seluruh staf, memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata, "Rawat, pupuk, siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini." Salah seorang staf bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. "Bawa saja bang, meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut. Paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur." Demikian kata istrinya. "Baiklah," jawab Ahmad, meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuk ruang briefing, Ahmad membawa pot kosong. Seluruh mata memandangnya kasihan.
Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, direktur berkata dengan antusias, "Beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru sekarang." Sang direktur kemudian menceritakan, "Semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur. Taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Jangan pernah takut berbuat jujur, tapi takutlah jika Anda berbuat tidak jujur." Yang hebat lagi istrinya Ahmad, hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya untuk selalu menjaga integritasnya. Selalu ada tempat buat orang jujur. Gara-gara tak jujur tadi itulah tempat yang subur seperti ini, cabai rawit kurang, segala macam kurang, sekolah tinggi-tinggi, tapi karena tidak jujuran kita sekarang rakyat kita susah. Ayo kita kembali dengan kata-kata jujur. Setuju? Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah rasa kasih sayang. Saya bingung hidup ini. Pada saat saya di planet lain 5 tahun yang lalu, begitu bebas saya berbicara dan berpikir. Begitu saya pindah sekarang ke planet lain, begitu susah saya ngomong A dijadikan B. Besok ini pasti keluar di medsos yang sudah tak jelas. Saya berpikirnya, saya bungkus dengan alam pikir saya adalah kasih sayang kita ini terganggu. Setuju? Saya mencontohkan kasih sayang ini kepada binatang, harimau dan monyet. Ini kisah nyata. Seekor harimau pohon di dataran Afrika sedang kelaparan dan mencoba mengintai seekor monyet. Alhasil, harimau tersebut berhasil menerkam monyet dan membawa santapannya ke atas pohon agar terhindar dari binatang buas lainnya yang mencoba merebut hasil buruannya.